Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gourmet. Pada video kali ini kita akan berbagi satu add-in keren yang interaktif yang bisa kita tambahkan di PowerPoint. Aplikasi ini namanya ClassPoint. Ini adalah video yang pertama pembahasan kita terkait ClassPoint. Nah, apa itu ClassPoint? ClassPoint ini adalah tool quiz interaktif yang powerful dan menyenangkan. Dan ClassPoint ini bisa membantu kita untuk membangun keterlibatan langsung dengan siswa. Kita bisa melakukan interaksi secara langsung dengan peserta didik kita. Ketika kita melakukan presentasi, siswa bisa interaktif dengan presentasi kita. Nah, kita lihat di sini ClassPoint memiliki beberapa tool ya, di antaranya fasilitas untuk nulis ya, seperti umumnya di PowerPoint juga ada. Cuma ini lebih ya, tambahan toolnya nanti. Ada pen, ada highlighter di sini, ada laser pointer, ada whiteboard. Nah, yang menarik sini whiteboardnya kita bisa ganti-ganti. Bahkan kita bisa menggunakan whiteboard customize yang kita sudah siapkan ya. Kemudian ada fasilitas quiz yang langsung interaktif dengan siswa kita. Kita bisa buat multiple choice, bisa short answer, dan banyak lagi jenis quiz ya. Dan juga kita bisa melakukan quick poll langsung dengan siswa kita saat kita melakukan presentasi. Nah, di video kali ini bagian pertama kita akan mendownload dulu aplikasinya, kemudian kita install, lalu kita mengenal beberapa toolnya. Baik, mari kita lihat bersama bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini dan melakukan instalasinya. Oke, di sini saya sudah membuka browser. Saya menggunakan Chrome di sini. Kita akan mendownload aplikasi ClassPoint ini ya. Kita tinggal ketikkan di browser kita di sini ClassPoint. Ya, seperti ini ya. Kalau mau lengkap ya langsung saja ketikkan ClassPoint.io seperti ini. Kalau tidak hafal ya kita tinggal cari ya, di googling saja ketikkan ClassPoint. Nah, di sini sudah terbuka ya halaman awal dari ClassPoint. Kita bisa mendownload aplikasi ini yang free ya. Di sini ada free download. Tinggal kita klik ini free download. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan identitas kita ya. Kita tinggal mengisikan nama, email, dan organisasi. Jadi, contoh sini saya masukkan nama. Saya sudah pernah download sebelumnya ya. Misalnya saya ketikkan saja nama. Kemudian email, saya akan gunakan email yang lain. Kemudian di sini SMA Negeri. Oke, jadi kita hanya mengisikan 3 data saja ya. Nama, email kita, lalu organisasi ya. Misalnya sekolah tempat kita bekerja. Kemudian kita pilih download. Kita tunggu ya beberapa saat ini sementara di download. Ukuran filenya 44 ya, 44,3 MB. Kita tunggu. Oke, ini sudah selesai ya. Kita buka aplikasi ini. Nah, di sini setelah saya buka aplikasinya, di sini tertulis uninstall karena sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi ini. Nah, bagi teman-teman yang baru menginstal aplikasinya, tentu di sini tertulis install ya. Silakan dilanjutkan saja instalasinya, mudah tanpa syarat ya. Nah, kalau ini sudah selesai, ini kita tutup saja. Nanti di PowerPoint kita akan ada tambahan satu tab yang baru ya. Tab yang baru yaitu tab ClassPoint. Oke, di sini saya close saja. Lalu kita lihat ke PowerPoint. Oke, di sini saya sudah membuka PowerPoint. Dan di sini di tab ini ya, akan ada tambahan satu tab untuk ClassPoint. Nah, ini. Kita lihat di sini ada tab ClassPoint. Jadi kita klik saja. Nah, pertama kali kita gunakan tampilannya seperti ini ya. Tidak ada tool yang muncul di sini. Kita masuk dulu ya. Kita sign in dulu ya. Kita sign in dengan email yang tadi kita gunakan untuk mendownload. Nah, ini ya. Saya gunakan email yang lain sebelumnya ya. Jadi saya gunakan email yang pernah saya pakai untuk sign in. Kemudian di sini kita masukkan password. Password ini tidak harus sama dengan password email kita ya. Yang jelas kita buat password untuk di ClassPoint. Saya tuliskan password di sini. Lalu kita masuk. Nah,
Ini kita close saja. Nah, setelah kita sign in ya, kita lihat sekarang di tab ClassPoint ini toolnya sudah lengkap nih ya. Sudah muncul semua toolnya. Di sini ada kumpulan anotasi setting ya. Ada pen, ada whiteboard, dan ada untuk interaktif quiz, dan beberapa tool yang lainnya. Oke, nah sekarang kita lihat apa sih perbedaannya sebelum kita menambahkan ClassPoint ya. Dengan setelah kita tambahkan ClassPoint, pada saat kita melakukan presentasi slideshow ya, kita lihat di sini. Saya pilih tombol slideshow ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, di layar slideshow kita di bagian bawah ini ada toolbar yang muncul. Ya, toolbar yang berbeda dengan saat kita slideshow tanpa aplikasi ClassPoint. Di sini ada laser pointer, ada pen, ada whiteboard, ada quick pull di sini ya. Kemudian di atas ini ada kode, ada kelas kode. Nah, kelas kode ini yang nanti akan digunakan siswa kita untuk join di file presentasi kita ini ya, sehingga terjadi interaksi antara kita dengan siswa. Di sini ada tombol mata ya untuk menampakkan atau menyembunyikan toolbar tadi. Kemudian ini untuk exit dari slideshow. Nah, di sini kita lihat ada 3 macam pen ya. Ada yang warna hitam, ini ya, ada yang merah. Kemudian ada yang biru. Tentunya lebih bagus kalau kita menggunakan mouse pen ya, sehingga membantu kita menulis. Ini ada yang biru, merah ya, merah. Ada yang biru dan ada highlighter juga di sini, seperti ini. Kemudian ada erase ya, untuk menghapus. Nah, di sini ada whiteboard. Bagaimana sih fasilitas whiteboard ini? Nah, ini yang menarik ya. Kita bisa mengganti whiteboard ini sesuai dengan pilihan whiteboard yang kita inginkan. Kalau ini saya klik, nah di sini ada yang putih, ada yang hitam ya. Oke, kemudian ada juga misalnya seperti ini, kertas bergaris. Nah, kita bisa menambahkan jenis whiteboard yang lainnya ya, sesuai keinginan kita. Ini saya close dulu ya. Oke. Cara menambahkan pen dan menambahkan whiteboard itu bisa kita lakukan di sini ya. Di sini masih ada fasilitas sampai 5 pen. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita mau nambah warna lain selain hitam, merah, dan biru. Kita tinggal pilih, misalnya kita nambahkan warna hijau misalnya ya. Kemudian pen 5 di sini kita tambahkan warna coklat misalnya. Nah, untuk menambahkan whiteboard, kita tinggal pilih whiteboard background ini ya, yang nanti akan tampil pada saat kita melakukan presentasi. Kita klik whiteboard background. Di sini kita lihat tersedia sampai 6 ya fasilitas. Ada yang whiteboard, layar putih, layar hitam, ada kertas bergaris. Kita bisa nambah lagi 3 ya, atau kita bisa menghapus yang sudah ada di sini kalau kita tidak membutuhkan kertas bergaris. Contoh di sini saya akan nambah yang lain, misalnya saya buat whiteboard yang dari sumbu kartesius ya. Caranya kita pilih titik 3, lalu pilih use an image ya. Siapkan terlebih dahulu ya gambarnya. Nah, ini misalnya saya sudah siapkan gambar whiteboard kartesius seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Saya kasih nama misalnya kartesius ya. Kemudian saya tambahkan lagi yang lain ya. Misalnya di sini saya pilih layar yang menarik ya, seperti ini misalnya. Nah, kita kasih nama saja ya. Misalnya template 1 ya. Kemudian di sini mau ditambahkan lagi misalnya yang ini. Oke. Oke, sekarang kita punya 6 pilihan whiteboard. Kalau ini saya close, ini sudah tersimpan ya. Nanti kita bisa gunakan. Kita perlihatkan caranya. Saya akan klik slideshow lagi seperti tadi. Nah, ini layar putih ya. Kalau kita lihat di bawah sekarang sudah ada 5 pen ya. Ada 5 pen di sini. Dan di whiteboard ini kita bisa ganti-ganti. Contoh misalnya layar putih kita gunakan. Dan ini menariknya, apa yang kita tulis di sini bisa tersimpan semua ya. Bisa tersimpan nanti. Misalnya saya tulis matematika, ini saya menulis menggunakan mouse pen, makanya lebih rapi ya. Nah, cuma di sini kekurangannya tidak ada fasilitas shape ya. Jadi kalau kita ingin menggambar objek-objek bangun, nah ini kita harus terbiasa sih menggambarnya ya, melatih. Kemudian misalnya saya mau ganti background yang lain. Nah, tinggal pilih ini ya. Kita pilih background apa? Layar hitam misalnya ya. Nah, sekarang layarnya jadi hitam nih. Tinggal nulis seperti ini ya. X kuadrat 3X kurang 5 sama dengan misalnya.
Kemudian saya ganti layar yang lain ya. Misalnya kita mau mengajarkan koordinat ya, titik tertentu. Kita bisa gambar. Nah, kita sudah siapkan sehingga mudah sekali kita presentasi, tidak perlu lagi membuat sumbu koordinat. Tinggal kita tulis letak dari titik tertentu. Misalnya kita akan mengajarkan letak dari titik 3,2 misalnya seperti ini. Nah, ini sangat memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran matematika misalnya ya. Negatif 7,4 dan seterusnya. Kita bisa ganti yang lain ya dengan ini misalnya template yang ini. Nah, sehingga lebih menarik tampilannya ya. Dan seterusnya ya. Ini lagi satu kita coba. Nah, jadi kita bisa berganti background dengan sangat mudah. Nah, kemudian ini kalau sudah selesai, ini bisa kita simpan ya. Semua yang kita kerjakan tadi ini bisa tersimpan dalam slide presentasi kita ya. Nah, saya close saja. Nah, pada saat kita close slideshow-nya, kita akan diminta apakah tadi slide yang sudah kita coreti itu ya, kita buat mau kita simpan atau enggak. Nah, misalnya kita mau simpan, tinggal kita pilih keep. Nah, kita lihat di slide presentasi saya ini sudah ada 5 slide yang baru. Pertama ini, kemudian yang kedua layar hitam ya, layar Cartesius, layar template 1 tadi, dan template yang kedua. Ya, sangat menarik ya, sangat membantu kita ketika melakukan presentasi, tidak perlu repot-repot menyiapkan background ya, macam-macam, dan semua yang kita tulis itu bisa langsung tersimpan. Nah, satu lagi yang kita akan perkenalkan adalah melakukan quick pull ya. Quick pull ini sangat menarik ketika kita buat di presentasi, misalnya kita mau awali pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran, kita mau menanyakan kepada siswa bagaimana perasaan mereka terhadap pembelajaran yang kita lakukan ya, atau kita ingin buat polling untuk menilai sesuatu ya. Kita bisa langsung lakukan di sini di presentasi PowerPoint kita, dan siswa bisa langsung interaktif ya, bergabung dengan kita menentukan pilihannya. Nah, caranya gimana? Kita lihat seperti ini. Oke, sebagai contoh di sini akan saya buat satu pernyataan. Misalnya saya tuliskan matematika itu menyenangkan. Nah, seperti ini ya, cukup pernyataan saja. Nanti ini kita jadikan pool siswa yang akan menilai. Oke, seperti ini. Kalau kita presentasikan, kita slideshow, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini ada kode kelas ya, matematika itu menyenangkan. Nah, bagaimana siswa bergabung ya? Jadi sebelum kita jalankan untuk pool, kita minta siswa untuk bergabung. Nah, caranya siswa bergabung itu bisa menggunakan handphonenya, menggunakan browser di handphonenya atau laptop ya, seperti ini. Nah, siswa bisa bergabung melalui browser ya di handphone atau melalui laptop. Nanti mereka tinggal mengakses alamat classpoint.app seperti ini ya. Ini kita lihat, tinggal mereka ketikkan di browser misalnya di Chrome atau yang lainnya yang ada di handphone mereka. Nanti setelah ini terbuka, mereka akan ditampilkan layar seperti ini ya. Tinggal masukkan kode kelas. Kode kelas itu yang ada di pojok kanan atas presentasi guru ya. Kemudian masukkan namanya lalu join. Nah, caranya sangat simpel. Jadi cuma masuk di classpoint.app di sini melalui browser di handphone atau di laptop, kemudian isikan kode kelasnya, masukkan namanya, lalu join. Nah, kita kembali ke presentasi guru ya, bagaimana caranya melakukan quick pull, lalu siswa join dengan presentasi tersebut. Tampilkan dulu kodenya. Kita slideshow. Nah, di sini ada kode ya. Jadi siswa silakan masukkan kode ini, lalu kita lakukan quick pull. Oke. Nah, untuk melakukan quick pull itu di sini ada tombolnya ya, di samping whiteboard ada quick pull. Kita pilih. Nah, seperti ini. Di sini ada 4 pilihan ya. Pertama itu true false, benar atau salah ya. Apakah menilai pernyataan ini benar atau salah. Kemudian yes, no atau ragu-ragu ya. Kemudian feedback 5 level ya, misalnya sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga bisa membuat pilihan, misalnya matematika menyenangkan, kita buat pilihannya A, B, dan C. Kita akan contohkan misalnya penilaian 5 level ya, seperti ini ya, 5 level. Kita lihat di sini belum ada yang bergabung. Kita minta siswa kita dulu untuk bergabung ya. Mereka menuliskan, saya contohkan, saya masukkan kode ini di handphone saya. 67 nama ya. Saya tuliskan nama saya misalnya.
Kemudian saya pilih join. Nah, di sini tertulis 1 ya, berarti sudah 1 orang yang bergabung. Nah, di sini sudah 2 yang bergabung ya. Kita contohkan 2 orang saja yang bergabung. Kemudian untuk menjalankan quick pull-nya ini tinggal kita pilih ya. Kita pilih misalnya feedback 5 level tadi. Kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah mulai berjalan. Misalnya saya pilih setuju ya. Nah, submit. Nah, di sini sudah ada yang jawab. Nah, orang kedua ada yang menjawab ya, netral. Nah, ini seperti ini. Ini ada background sound. Kalau kita ingin nonaktifkan, tinggal klik ya. Ini untuk melihat respon. Kalau tidak mau disembunyikan atau tidak. Kemudian terlihat ini ya, berapa waktu yang digunakan untuk poll ini ya. Kemudian 2 orang responden. Nah, ini kita bisa simpan ya. Bisa kita simpan menjadi hasil menjadi slide. Kita close submission-nya. Lalu kita bisa simpan ya, insert result as slide. Nanti dia menjadi slide. Oke, saya close. Nah, coba kalau kita lakukan pull yang lain ya. Pull yang lain, ini sudah jadi slide yang tadi ya. Ini kita pilih lagi quick pull. Misalnya kita pilih benar atau salah ya. Kita pilih benar atau salah. Nah, kita tunggu 2 siswa yang bergabung tadi ya. Nanti di laptopnya, di handphonenya itu akan muncul tulisan benar atau salah ya. Misalnya pilih benar, submit. Nah, ini ada 1 orang yang jawab. Nah, 2 orang yang jawab. Ya, ini bisa kita simpan lagi. Ya, bisa kita simpan lagi. Insert as slide. Nah, contoh misalnya kita mau buat apa namanya yang lain ya, pool yang lain. Ini kita kembalikan dulu slide-nya. Oke, contoh quick pull yang lain, misalnya kita buat quick pull yang ada penilaiannya, ada opsinya ya, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Contoh saya gunakan layar saja ya, misalnya ini. Nah, saya akan nuliskan pernyataan di sini. Atau bisa juga soal sebenarnya ya. Misalnya, ibu kota Republik Indonesia adalah. Nah, kita kasih pilihan ya. Misalnya DKI, Jakarta ya. Terus B misalnya Makassar. C misalnya Semarang ya. Nah, ini ada 3 pilihan. Contoh ya. Ini cuma contoh saja. Kita akan buat quick pull yang menilai ABC ini ya. Oke. Misalnya berarti karena 3 pilihan kita pilih 3. Nah, sekarang di handphone siswa itu akan terbaca ya nanti ya. Dia pilih opsi A, B, atau C. Misalnya dia pilih A misalnya. Nah, ada yang jawab A. 2 orang jawab A. Ini selesai. Kita close. Dan ini bisa kita simpan jadi slide. Nah, ini saya close. Kalau kita tutup di sini, kita keep. Nah, terlihat di sini ya. Tadi kita sudah buat. Kemudian ini ada dari yang ABC tadi ya pilihannya. Kemudian ada yang true false ini ada. Kemudian yang 5 level ada. Jadi sangat mudah ya. Dan langsung interaksi dengan siswa kita. Oke, itulah tadi pengenalan awal kita ya dengan ClassPoint. Pada bagian pertama ini kita sudah membahas bagaimana menginstalnya, lalu mengenal beberapa toolnya. Yang sangat menarik, kita bisa mengganti whiteboard kapan saja dengan bentuk template yang sudah kita siapkan. Lakukan quick poll yang langsung interaktif dengan siswa kita. Oke, jangan lupa tunggu video berikutnya ya tentang penggunaan ClassPoint untuk membuat kuis-kuis interaktif ya. Dan jangan lupa dukung terus channel Gourmet, like dan subscribe. Dan bagi yang video ini kepada yang lainnya, semoga semakin banyak mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.